Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Oke, tema kita di sini apakah dia merindukanmu? Di mana sinyal dari tubuhmu menandakan ini, ya. Jadi kamu yang akan menentukan dari dirimu, ya, atau di sini saya mau kasih tahu bahwa sinyal-sinyal dari dirimu, ya, entah apapun yang terjadi dalam tubuhmu yang menandakan bahwa memang dia juga merindukanmu, ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya dibuang aja, diabaikan aja. Ataupun kamu bisa pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, hari ini sesuai tema kita, ya. Apakah dia merindukanmu? Di sini saya terpanggil secara jiwa untuk memberikan tanda-tanda dari dirimu. Jadi ada tanda yang akan bisa kamu rasakan bahwa si dia ini memang betul-betul lagi rindu kepada kamu. Jadi nggak usah kamu bertanya-tanya, apakah dia rindu aku ya? Apakah kenapa ya? Kok ada koneksi seperti gini ya? Kenapa ya? Nah ini jadi mungkin kamu bertanya-tanya artinya apa, ya? Dimana secara energi semesta memberikan sinyal kepadamu bahwa ada yang memikirkanmu atau merindukanmu, ya. Tanda-tandanya apa? Ini semua secara general, ya, dari semua zodiak. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak Ica, kenapa readingannya semua sama? Saya tetap akan membikin satu persatu, ya, per zodiak. Ada juga yang tanya, ini bukan spesial untuk Sagittarius atau Taurus, ya, no. Ini spesial untuk semua. Kenapa? Karena ini memang bersifat umum, karena dalam tanda kutip tanda-tandanya sama per zodiak, nggak pakai tidak spesial. Ini semua spesial untuk kalian, ya. Jadi ada beberapa yang mau spesial. Kalau spesial itu saya bikin per zodiak, berarti itu spesial buat zodiaknya. Jadi ini terkhusus untuk kalian yang mendengarkan, ya. Jadi bukan pakai zodiak, ya, tetapi ini terkhusus terpanggil kepada sahabat-sahabat Ica Tarot yang mendengarkan, yang mana kamu terpanggil secara jiwa. Jadi kalau kamu klik ini berarti bukan saya yang memanggilmu, tetapi semesta yang ingin kamu dengar. Ya mungkin selama ini kamu merasa bahwa kok saya merasa galau Kak Ica, ya banyak yang klien-klien saya yang bertanya seperti gitu, dan ini saya berbagi tanda-tanda bahwa memang dia di sana ada memikirkan kamu, ya. Ya, sesuai tema kita di sini, apakah dia memikirkanmu? Ya, memikirkan ini artinya tanda untuk dirimu, di mana kamu yang harus bisa lebih peka terhadap intuisimu, terhadap sinyal-sinyal semesta bahwa dia mencintaimu, merindukan kamu. Ya, kira-kira apa saja, ya, untuk kalian tanda-tanda atau sinyal-sinyal semesta dari tubuhmu, ya. Ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Oke, apakah dia memikirkanmu? Apa tanda-tanda dari dirimu atau dari sinyal dari tubuhmu bahwa kamu terkoneksi dengan dirinya secara energi?
Oke, di sini ada community ya. Di sini hot love, semesta mau menyampaikan bahwa kamu itu sebenarnya ada beberapa dari kalian yang terkoneksi, ini adalah twin flame ya. Yang mana dunia ini kemanapun kamu pergi tetap terkoneksi ya, dalam satu genggaman, satu energi, dimana apa yang kamu bisa rasakan itu yang dia rasakan. Ini ada beberapa yang mungkin kondisinya ya, nanti kita lihat apakah koneksinya dengan inisial dan zodiak itu ada di dirimu. Tapi untuk koneksi ini lebih besar ke twin flame, dimana kamu akan mengingatnya terus. Kenapa? Karena kamu terkoneksi dengan dirinya. Dirinya mengingatmu terus juga di sana. Ini bicara twin flame, koneksi jiwa. Ya, mengingat secara tiba-tiba, seolah-olah gini. Ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica, saya nggak suka sama dia, tapi kok saya selalu merindukan dia, selalu menyebut namanya, tiba-tiba aja. Itu dia secara tidak langsung mulutmu, hatimu menggerakkan mulutmu untuk menyebut namanya. Walaupun mungkin kamu tidak memikirkannya. Ini beda ya. Kalau kita rindu, galau, baru kita memikirkan menyebut-nyebut namanya. No, ini bicara tentang kita tidak ingin memikirkannya dan kita tidak ingin menyebut-nyebut namanya, tetapi kok kita menyebut namanya gitu. Kita itu serasa berusaha untuk melupakan dirinya tetapi nggak bisa. Ya, beda kalau kamu yang baper ya. Ini beda. Kamu seolah-olah ingin lari menjauh, melupakannya, tapi kok nggak bisa-bisa. Ya, ini energi twin flame. Ataupun bukan twin flame juga, kamu pasti ada kontak batin. Karena kita semua di dalam dunia ini tuh terkoneksi secara energi. Tapi terkadang kamu merasa bahwa biasa aja kok. Karena kurang peka terhadap intuisi. Ya. Jadi serasa kok saya ingat lagi dia, saya menyebut namanya, atau kok saya kangen, tiba-tiba saya nangis, dengar lagu galau tiba-tiba langsung nangis, keingat dia. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, saya nggak baper kok. Ya, macam contoh, ada lagu yang menyentuh, lagu galau, tiba-tiba kamu keingat dia gitu. Padahal kamu tuh nggak pernah, macam contohnya nggak rindu gitu, nggak ingat dia, kecuali kalau macam baru putus ya, itu beda. Itu kamu terlalu baper ya kalau putus. Tapi kalau seandainya sudah lama, saya ingin melupakan dia tapi nggak bisa lupa-lupa kayak Ica ya, dia masih merindukanmu di sana. Kita bicara energi twin flame, kemanapun kamu lari tetap jiwamu memanggil dirinya, atau dirinya, jiwanya memanggil dirimu. Koneksi satu jiwa dalam dua tubuh yang berbeda. Nah gitu ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok saya nggak bisa melupakan dia di sana tidak bisa melupakanmu juga, walaupun mungkin dia penuh drama, ataupun kamu juga penuh drama. Karena bicara energi twin flame di sini tuh orang penuh drama, kehidupan yang sangat luar biasa menyakitkan. Kenapa berdrama? Seolah-olah saya tidak butuh kamu, tapi jiwa memanggil, sangat rindu, ingin bersamanya selalu. Tetapi secara logika kalian membatasi. Kenapa? Karena banyak hal yang dipikirkan, entah perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Akhirnya kalian berpisah untuk mencari kehidupan masing-masing, tapi hati saling mencari, saling merindukan. Ya. Jadi mengingat orang itu, ya, kamu mengingat orang di masa lalu ya. Sering memimpikan dia, sering kalau dibilang, sering menyebut namanya, dengar lagu kesukaannya tiba-tiba datang dengar, atau mungkin ya suasana seperti kamu mengingat kok suasana ini, atau mencium bau kok mengingat saya ke suasana saat dulu gitu. Kan ada beberapa kan aroma-aroma yang mungkin kamu pernah dengan dia, atau parfumnya, atau mungkin aroma tempat yang pernah kamu pergi, kok kayak macam saya pergi di mana ya, kayaknya waktu itu di sini deh dengan dia gitu ya. Jadi mengingat kembali memori-memori. Ya, ataupun kamu tertidur dalam mimpi, kamu tertidur dan memimpikannya gitu. Ya, hadir dalam hidupmu. Itu tanda pertama, ya. Oke, berikutnya di sini ada offering ya. Dimana kamu serasa kayak ingin, kayak gila aja gitu. Kok kehidupan saya begini ya? Kok kehidupan saya stres begini, nggak bisa konsentrasi dalam apapun, terutama karir atau keuangan. Kamu lari kemanapun bingung, ya. Saya sudah mau begini tetap aja
masih keingat dia. Saya sudah mempunyai keluarga pun ya, lari dari masalah, maksudnya contohnya pasti nanti kalau saya sudah punya pacar atau sudah punya keluarga, sudah punya anak, pasti bisa lupa dia. Ternyata tidak. Seolah-olah kamu hidup tuh hidup mati gitu, mati rasa. Dimana kamu terkoneksi dengan orang lain ya, ragamu, tetapi hatimu terkoneksi dengan orang di masa lalu, atau ya dia yang mencintaimu, dia yang merindukanmu. Jadi ibaratkan kamu mati rasa sama orang-orang di sekelilingmu, seakan-akan kepalsuan tuh ada pada dirimu saat ini, dimana kamu tidak terkoneksi dengan mereka, seolah-olah saya bahagia bersama mereka, padahal tidak. Dimana dulu kamu merasa bahwa pada saat saya mempunyai penggantinya nanti, ya pasti suatu saat nanti saya akan bisa melupakan dirinya. Tetapi pada saat kamu sudah mempunyai pengganti, malah pengganti tambah bikin kamu stres ya, karena nggak bisa melupakan dia, malah tambah masalah. Kenapa? Karena kamu mencintai orang yang tidak kamu cintai, ataupun mungkin ya cinta sesaat, malah di awal saja cintanya, tetapi malah kayak nggak ada terkoneksi dengan dirinya. Kamu lebih terkoneksi dengan orang ini. Nah ini panggilan jiwa. Seolah-olah kok saya nggak bisa melupakan dia, apakah kamu memelet aku? Nah ini contoh, ada beberapa yang merasa begitu ya. Kak Ica, apakah saya dipelet, saya nggak bisa melupakan dia Kak Ica. Ternyata saya melihat, oh ternyata ada koneksi twin flame. Koneksi twin flame itu adalah misi jiwa dibawa sampai mati. Makanya di situ ada pembelajaran bahwa cinta sejati, cinta tak bersyarat, dimana kamu mencintainya dibawa sampai mati. Walaupun mungkin koneksinya kamu tidak bisa memiliki dirinya, tetapi sama-sama saling merindukan, walaupun penuh drama. Ya, ada pula saya lihat di sini koneksinya di sini masih kontak-kontakan, akhirnya ada selingkuhan, ya. Ya karena sudah mempunyai pasangan gitu. Kita bicara tentang walaupun mungkin sama-sama cinta, tetapi karena sudah mempunyai pasangan, anggap aja kalian selingkuh. Kenapa? Karena ya sama-sama sudah mempunyai pasangan, atau dia sudah mempunyai pasangan, atau kamu yang sudah mempunyai pasangan. Ujung-ujungnya karena rindu semakin besar semakin berat, akhirnya ya kembali lagi berhubungan, dan akhirnya terjadilah perselingkuhan itu, walaupun mungkin koneksinya kamu dan dia di awal sama-sama cinta. Ya, dimana dulu kamu merasa koneksi ini biasa aja. Suatu saat saya dapat pengganti, tapi pada saat mendapatkan pengganti kamu gak bisa melupakan, dan di situ baru kamu tahu bahwa oh ternyata saya memang benar-benar mencintai dia. Rindu ini sangat besar. Ternyata dia juga merindukanku. Kalau kita merindukan diri kita sendiri karena baper, ada pengganti pasti akan lupa dengan dirinya. Ini enggak. Malah semakin kuat, semakin saya ingin melupakannya, semakin semesta membawa saya untuk mengingat dirinya. Bukan kamu yang membawa atau mengingat dirinya, tetapi semesta yang membawa kamu untuk mengingat dirinya. Ya, macam tadi kan, sampai di alam bawah sadar pun, mimpi pun kamu masih memimpikan dia, sering-sering ya, bukan mimpi. Jadi artinya kadang-kadang kan kalau kita mimpi dalam artian baper, tiba-tiba bawa mimpi, itu kan beda. Ini kita nggak ada niat untuk memikirkan dia, merindukan dia, nggak ada pikiran, tiba-tiba kok saya mimpi dia. Nah ini, sampai alam bawah sadar itu sinyal-sinyal bahwa ini loh, dia benar-benar mencintaimu, benar-benar merindukanmu. Ya. Oke, berikut di sini ada let go. Ya. Yang di sini semesta mau sampaikan kepada kamu adalah cinta yang murni dari energi ini, di mana ya saya lihat di sini kamu berusaha untuk tegar ya. Let go artinya move on gitu ya, lebih mencintai diri sendiri. Tetapi selama kamu menjauh, tetap koneksinya semakin rindu. Tidak, kan tadi saya bilang nggak bisa kamu lari sampai ke ujung dunia manapun, karena ini misi jiwa. Kamu ke dunia manapun tetap nggak bisa. Makanya di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Karena kalau kamu berusaha untuk meminta validasi untuk orang mencintaimu, nggak bisa. Karena apa? Kamu terkoneksi dengan dirinya. Kamu tadi yang saya bilang, sudah mempunyai pasangan pun, pasanganmu tuh tidak bisa menggantikan posisi dia di hatimu. Makanya di sini kamu harus bisa berjuang untuk dirimu sendiri, untuk bagaimana caranya supaya membahagiakan dirimu sendiri tanpa validasi dari orang lain. Ya. Dimana kalau kamu meminta validasi dari orang lain, dia nggak bisa tergantikan. Walaupun kamu punya 1000 wanita, kamu punya 1000 pria, dia selalu ada di hatimu, dan orang-orang di sekelilingmu tuh terasa hambar.
ya. Jadi ya happy aja gitu, walaupun tanpa dirinya, walaupun tanpa siapapun. Karena ini memang kalau dibilang apakah dia merindukanmu, ya dia juga merindukanmu. Makanya banyaklah beraktivitas supaya jangan merindukan dia. Walaupun mungkin ada beberapa yang beraktivitas kayak Ica, tapi saya tetap memikirkan dia. Nah itu, kamu yang harus bisa mengontrol emosi kamu. Oke, berikutnya di sini vision ya. Kamu merasa yakin bahwa dia ya juga memikirkanmu. Wah, ya. Jadi kamu merasa yakin bahwa dia betul-betul memikirkanmu, kayak macam seolah-olah kayaknya nih dia juga, kan ada, kita punya intuisi seperti gitu. Ya. Kayaknya nih betul-betul energi cinta yang terbuka nih. Dia membuka pagar untuk meraih cinta, bahwa memang kamu yakin bahwa kayaknya dia memang juga betul-betul menyayangi, mencintaiku dan masih merindukanku saat ini. Kenapa? Karena ikatan koneksi secara batin, secara jiwa yang mengantar atau merasa, ya. Kita kan punya feeling gitu ya. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ada sinyal-sinyal atau tanda-tanda dari tubuh, contoh bulu mata rontok, kamu bilang ini siapa yang ngerindu aku nih, ya. Ya. Ya, jadi macam contoh, wah ini ada bulu mata nih rontok, kira-kira siapa? Kayaknya dia ya. Ataukah gimana? Bukan ya? Ah, gitu ya. Jadi ada sinyal-sinyal bahwa pertanda bahwa oh bulu mata rontok, telinga berdengung, itu berarti ada orang yang memikirkanmu. Walaupun mungkin tidak merindukan juga, tetapi dia memikirkan, ya. Nah ini, jadi ada sinyal dari tubuh, tanda-tanda, ya. Dan kamu merasa bahwa apakah dia ataukah tidak. Nah ini, jadi ada beberapa yang merasa, oke, saya yakin pasti dia juga merindukanku. Nah itu, karena ada kontak batin antara kalian. Ya, jadi naluri kamu lebih peka terhadap intuisi biasanya ya, kalau bicara kata hati, ya. Oke, di sini berikutnya kita lihat lagi ada wisdom, ya. Di sini serasa suasana hati kamu berubah, ya, dimana tiba-tiba kok saya sedih, kok kayak saya nggak enakan gitu. Dia lagi ngapain ya? Kayak macam nggak nyaman. Kayak kalau kita punya ada masalah tuh kita kan nggak nyaman, tapi ini nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau kamu memang merindukan dia, itu berarti baper ya, beda. Kamu kayak macam sudah jauh dari dirinya, tidak ingin melihat dirinya. Kan ada beberapa seperti gitu, ingin menjauh tetapi kok saya nggak nyaman. Semakin saya menjauh kok semakin saya merasa sepi, kesepian. Semakin saya menjauh kok semakin hidupku kayak macam tersiksa, kayak ada yang kurang, ada yang hilang. Nah ini, ya. Jadi kamu merasakan sesuatu yang mana dia merasakan seperti sama yang kamu rasakan. Dia merasakan galau, ya. Galau karena bukan karena kamu yang galau ya. Dia yang galau, akhirnya koneksinya sama seperti kamu yang merasa galau karena kontak batin itu. Dia yang galau gitu. Kecuali kalau macam kamu yang galau, mungkin dia merasakan di sana. Tetapi di sini kan kita bicara tentang koneksi kita terhadap dirinya, yang mana kita nggak tahu, kita nggak galau gitu. Tapi karena dia yang galau di sana, akhirnya kita merasa kok kayak galau di sini. Suasana hati kok nggak nyaman, ya. Ada juga beberapa yang saya lihat di sini sesak, dada sesak ya, kayak aduh, kayak macam ada separuh jiwaku hilang. Mau makan susah, sesak nafas, terus tiba-tiba menangis, ya, karena di sana dia lagi sesak, lagi merindukan, sangat merindukan sampai kan kita sesak ya. Nah ini, karena kita bicara kalau energi twin flame itu sesak sekali, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Seolah-olah kita sudah melepaskan, rela melepaskan dia, tetapi kok hati ini kok nggak bisa gitu. Seolah-olah hati ini tuh melawan logika kita, dimana saya nggak bisa, masih banyak kok yang mau mencintai saya, masih banyak kok yang lebih ganteng, lebih cantik dari dirimu, saya bisa mencari lebih dari dirimu, tapi kok hati ini nggak bisa menerima itu, sehingga akhirnya kamu melawan dirimu dengan logikamu dan hatimu, dan akhirnya hatimu yang serasa sesak mengalah karena seolah-olah kekuatan dari logikamu lebih up, sehingga akhirnya ya itu timbul sesak nafas, nggak nyaman. Dan dia pun di sana mungkin merasa bahwa saya ini penuh drama. Nah ini karena penuh drama itu, sehingga akhirnya hati menjadi sesak. Kenapa? Karena melawan koneksi ini, ya.
Serasa saya mau lari, tetapi kok hati saya nggak bisa. Saya nggak bisa lari dari dirimu. Nah itu ya, ada perubahan suasana hati. Ya, dada terasa sesak. Itu kok koneksinya, dimana kamu akan merasakan dadamu sesak ataupun kayak macam susah bernafas, kayak ada merasa kehilangan sesuatu. Macam contoh, kalau beda ya, kalau kita sudah ada orang yang meninggal gitu kan, berarti sudah nggak bisa ketemu lagi. Ini kan dia masih ada, serasa kayak sudah nggak bisa ketemu lagi gitu, sesaknya gitu. Padahal ya bisa besok saya ketemu kamu, tapi kayak macam untuk melepaskan tuh serasa kayak macam saya betul-betul melepaskan orang yang sudah nggak bisa saya lihat lagi selamanya. Padahal sebenarnya masih gitu, karena kamu menahan rasa itu, seolah-olah kamu eh, ber tidak jujur lah, berdrama pada dirimu. Ya, dia pun di sana merasakannya. Ya, ada beberapa yang merasakannya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang merasakan sendiri rasa sesak itu, karena eh, ya ibaratkan kamu melawan, dia merindukan kamu, kamu melawan. Akhirnya kamu yang tersiksa sendiri karena keegoisan kamu. Gitu ya, itu sinyal dari tubuhmu bahwa memang kamu betul-betul juga mencintainya, merindukannya, dan dia di sana juga merindukanmu. Tetapi kamu melawannya, kamu menolaknya secara eh, secara fisik gitu, karena logika kamu lebih dominan. Dan akhirnya yang menjadi tumbal adalah hatimu, jiwamu, dan akhirnya tubuh memberikan sinyal bahwa tubuhmu nggak baik-baik saja, sesak dan penuh dengan tangisan. Ya, mungkin kalau orang yang belum mengalami, Kak Ica nih bicaranya kayak gimana ya, karena saya juga bingung ya mau menjelaskan ya maksudnya kayak gimana, karena kalau bicara tentang koneksi ini tuh agak sedikit kayak macam apa ya, susah untuk dijelaskan. Mungkin orang-orang yang sudah pernah merasakan saja yang bisa mengerti dan tahu, paham apa yang saya ucapkan. Karena saya mau menjelaskan juga mungkin agak sedikit, mungkin dibilang berlebihan juga, atau Kak Ica kok bicaranya kayak plan gitu. Karena bukan bicara soal plan-plannya atau bagaimana, karena ya karena susah untuk diungkapkan dengan kata. Tetapi saya harus berusaha untuk bisa menjelaskan supaya Anda mengerti bahwa mereka di sana juga mencintaimu, merindukan kamu dengan cara ya memikirkanmu. Cuman karena kamu menolak itu, sehingga akhirnya dirimu korban, di mana kamu akan sesak ataupun keluar air mata. Merindukan dia sangat berat ya. Oke, dan terakhir di sini ada great, di mana dia memikirkanmu. Ya, kamu merasa bahwa intuisimu kuat, sama seperti yang tadi saya bilang ya, gateway di sini vision, dimana intuisimu tahu bahwa betul-betul dia mencintaimu. Sudah, itu aja. Nggak artinya kamu udah tahu dan kamu ya yakin bahwa dia twin flame saya. Sudah, nggak pakai titik, nggak pakai koma ya. Dan kamu merasa bahwa ya koneksi ini sangat kuat, dan saya tahu dan saya yakin bahwa kamu twin flame saya. Kalau di sini kan saya yakin kamu merindukan saya, intuisinya ya. Tapi di sini kamu yakin bahwa dia memang twin flame saya. Jadi kamu ibaratkan sudah tersadarkan bahwa memang dia belahan jiwa kamu. Ya, dan kamu tidak terlalu ngoyo-ngoyo kalau macam contohnya dia merindukan dan kamu merindukan, ya kamu merasa bahwa oke, dia lagi merindukan saya. Dan di sini ada titik kesadaran atau tingkat kesadaran kamu sudah up ya, dimana kamu sudah tidak terlalu baper seolah-olah apakah dia di sana merindukanku, saya tersiksa sendiri sini. Kamu sudah nggak seperti gitu. Kamu sudah tahu bahwa oke, saya merindukannya, saya tahu kamu juga merindukanmu. Saya merindukannya dan saya tahu kamu juga merindukanku gitu ya. Jadi kalau di sini sudah lebih apa adanya, sudah bisa menerima keadaan. Kalau di sini kan ibaratkan masih mereka-reka, yakin tapi masih mereka-reka ya. Tapi kalau di sini memang sudah benar-benar ya sudah, saya yakin kamu pasti artinya enggak dia mau pergi dengan siapapun, dimanapun ya, kamu tahu bahwa di hatinya masih ada tempat untukmu. Dan itu keyakinan dalam diri, dimana koneksi itu membawa keyakinan itu, dimana intuisimu terkoneksi dengan dirinya secara batin. Nah, jadi seperti gitu ya, koneksi atau sinyal-sinyal dari dirimu yang mencerminkan kerinduannya, di mana kamu bisa merasakan dari
perasaan atau apa kalau dibilangnya ini, eh, syarat dari tubuhmu yang tadi saya bilang bulu mata rontok ya, ada em, bukti nyata bahwa ternyata mitos itu memang ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar mitos, tetapi memang seperti gitu adanya. Ya, percaya tidak percaya, karena memang kita bicara secara energi ini kan bukan secara langsung ya, tetapi memang itu ada secara, karena kita bicara secara energi, tidak terlihat tetapi bisa dirasakan ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Dan di sini saya menarik energi ya. Mungkin kamu merasa bahwa apakah dia merindukanku, Kak Ica? Saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiak ya, dari dirinya, energi twin flame ataupun soulmate-mu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, karena ada beberapa juga di sini bukan sekedar twin flame saja yang merindukan, tapi ada beberapa orang-orang yang memang sayang pada kamu ya, yang merindukan kamu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf C, ada huruf Y, ada huruf E, V, R, P, I, ada juga N, ada H, ada A, ada L, S. Waduh, ini kok goyang-goyang ya. Sabar ya. Ada T, ada juga V, ada O, ada M, ada huruf J, W, G, dan huruf K. Jadi untuk koneksi di sini ya, yang kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin kamu merasa bahwa apakah dia ya, kamu bisa meyakinkan itu kalau memang itu dirinya dan bukan dari inisial di sini yang saya sudah menarik energinya. Dari mana koneksinya ya? Oh, inisial ya. Di mana kamu terkoneksi dengan huruf D, C, Y, E, V, R, P, I, N, H, A, L, S, T, V, O, M, J, W, G, dan K ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksinya dari zodiak juga, saya sudah menarik energi dari kamu, ada terkoneksi dengan zodiak Cancer, ada Scorpio, Pisces, Sagittarius, Gemini, ada Leo, ada Aquarius, ada Taurus, dan ada Virgo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Gemini, Leo, Aquarius, Taurus, dan Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Jadi tetap fokus pada dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, yakinkan bahwa memang kamu layak untuk dicintai ya. Jangan pernah merasa sendiri, semesta bersamamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.